Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi notasi sigma. Materi ini ada di Matematika Wajib kelas 11 kurikulum 2013. Kita mulai dari pengertian atau definisi notasi sigma. Notasi sigma ini disimbolkan bentuknya seperti ini ya. Notasi sigma ini digunakan untuk menuliskan penjumlahan secara singkat. Nah, contohnya ini misalkan ada penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan selanjutnya sampai 50. Bentuk ini bisa disingkat menjadi notasi sigmanya ditulis sigma K sama dengan 1. K di sini artinya dimulai dari 1 sampai batas akhirnya itu 50. Untuk bentuk umumnya ini adalah K. Bentuk umumnya K. Ini contohnya. Sehingga bentuk umum dari notasi sigma yaitu bentuk umumnya seperti ini. Sigma UK ya, dibacanya ini sigma UK K mulai dari 1 sampai N sama dengan U1 tambah U2 tambah titik-titik tambah UN, dimana U1 dan U2 ini adalah suku pertama, U1 adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, dan seterusnya ini sampai N. Keterangannya, 1 ini disebut batas bawah ya. 1 yang di bawah ini namanya batas bawah. N yang di atas ini namanya batas atas. Kemudian K ini yang di bawah yang kecil ini namanya indeks, dan UK semuanya ini persamaan umumnya disebut suku ke K. Selanjutnya kita mulai dari contoh soal yang pertama. Nyatakan dalam bentuk penjumlahan sigma K dalam kurung K tambah 1 K mulai dari 1 sampai 5. Artinya ini batas bawahnya mulai dari 1, batas atasnya atau paling besarnya sampai 5, kemudian persamaannya ini K dalam kurung K tambah 1. Jawab ya, sigma K tambah 1, K-nya mulai dari 1 sampai 5. Ini semua variabel K di sini. K ini dimulai dari 1 ya. Semua variabel K diganti dengan 1 karena batas bawahnya itu dimulai dari 1. Jadi 1 ya, K-nya ganti dengan 1. Kemudian K-nya ganti lagi dengan 1 tambah 1. 1 di sini adalah bilangan pokok dari persamaan umumnya, dari sini, dari soal. Tambah, kemudian K-nya bertingkat ya, maju. Tadi mulainya dari 1, sekarang naik ke 2. 2, kemudian dalam kurung 2 tambah 1 tambah 3 kali 3 tambah 1 tambah 4 kali 4 tambah 1 tambah 5 kali 5 tambah 1. Selesai sampai 5 karena batas atasnya itu 5. Selesaikan dulu angka yang ada di dalam kurung. Ini 1 pindahkan ke sini, ini selesaikan ya. 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini operasi yang digunakan dari 1 ke tanda kurung ini adalah operasi kali. Jadi 1 kali 2 tambah 2. Ini dalam kurung diselesaikan dulu. 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi 2 kali 3 tambah 3 kali 3 tambah 1 ini 4. Tambah 4 kali 4 tambah 1 ini 5. Tambah 5 kali 5 tambah 1 ini 6 ya. Disederhanakan
1 kali 2 ini 2, tambah 2 kali 3 ini 6, tambah 3 kali 4 ini 12, tambah 4 kali 5 ini 20, tambah 5 kali 6 ini 30. Hasil akhirnya 70. Selesai. Ya, selanjutnya poin yang kedua, menentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dengan notasi sigma. Contoh soalnya, tentukan nilai-nilai notasi sigma dari sigma P. P-nya mulai dari 1 sampai 10. Jawab ya. Sigma P, P-nya mulai dari 1 atau batas bawahnya 1 sampai 10 atau batas atasnya 10. Sama dengan ini persamaan umumnya hanya P saja, berarti kita tinggal ganti saja langsung P-nya dengan 1 ya, karena batas bawahnya mulai dari 1. 1 tambah ya, naik, lanjut 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah, silakan kalian lanjutkan ini terus dan seterusnya sampai 10, karena 10 ini adalah batas atasnya, ini batas bawahnya, bentuk umumnya ini. Jadi untuk soal itu tergantung dari persamaan umumnya atau bentuk umumnya. Ini kalau diselesaikan dijumlahkan, ini hasil akhirnya adalah 50. Yang ketiga, sifat-sifat notasi sigma. Jika M dan N adalah bilangan asli artinya bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Jika M dan N adalah bilangan asli dengan M kurang dari sama dengan N dan C anggota bilangan real, maka berlaku yang ke-1 atau poin A, sigma UK, K sama dengan P sampai Q. Ini sama dengan sigma UI, I sama dengan P sampai Q. Jadi ini untuk indeksnya ini sama ya. Ini bisa jadi seperti ini, bentuknya ini sama. Ya, yang poin B, sifat yang ke B, sigma C, K sama dengan P sampai Q. Sama dengan ini rumusnya bisa dirubah jadi seperti ini. Q kurangi P ya, batas atas kurangi batas bawah tambah 1 ya, bentuknya jadi seperti ini, dengan C adalah konstanta dan C juga anggota himpunan bilangan real. Jadi kalau sigma dari konstanta ini rumusnya seperti ini ya, batas atas kurangi batas bawah tambah 1. Sifat yang ke C, sigma CUK, C-nya adalah konstanta, UK-nya adalah persamaan. Sigma CUK, K mulai dari P sampai Q. Ini sama dengan, ini C-nya bisa dipindahkan ke depan atau konstantanya pindahkan ke depan dari simbol notasi sigma. Sama dengan C, sigma UK, K-nya mulai dari P sampai Q ya. Ini sifat yang C. Selanjutnya, sifat yang ke D, sigma UK plus minus VK. Plus minus di sini artinya bisa UK tambah VK atau UK kurangi VK. UK VK di sini adalah persamaan atau bentuk umum. Sigma K-nya mulai dari P sampai Q. Sama dengan ini dipecah ya. Jadi sigma UK K-nya mulai dari P sampai Q plus minus artinya bisa tambah atau kurang. Sigma VK K mulai dari P sampai Q. Ini sifat yang ke D. Selanjutnya, sifat yang ke E, sigma UK
tambah ya sigma UK, K-nya mulai dari P sampai N, tambah sigma UK, K-nya mulai dari N tambah 1 sampai Q. Ini bentuknya bisa berubah seperti ini. Sama dengan sigma UK, K-nya mulai dari P sampai Q. Nah, artinya ini ya, kalau ini bentuknya sama ya, persamaan umumnya sama, ini UK, ini juga UK. Lihat, kedua bentuk ini persamaan umumnya sama. Nah, maka ini bisa dicoret ya, batas atas dengan batas bawah dari dua buah persamaan tersebut, sehingga diambil ini batas atas dari sini, batas bawahnya dari sini. Tuh, bentuk umumnya sama, UK. Sama dengan Q ya, sigma UK, K-nya mulai dari P, tuh, dari sini. K-nya mulai dari P sampai Q, di sini, UK. Selanjutnya, sifat yang F, nomor 1. Ini untuk yang F dibagi menjadi 2 ya. Sifat F dibagi menjadi 2. Yang pertama, sigma UK, K-nya mulai dari P sampai Q. Ini sama dengan, bisa bentuknya jadi seperti ini, sigma UK kurangi A ya, ada tambahan bilangan di sini adalah bilangan A. Sigma UK kurangi A ya, di indeks dikurangi, maka batas bawah K sama dengan P tambah A. Untuk batas atas pun begitu, jadi Q tambah A. Artinya kalau ini bentuk umumnya ini dikurangi, maka batas, baik batas atas maupun baik batas bawah maupun batas atas. Selanjutnya poin F yang kedua, sifat F yang keduanya. Ini yang keduanya, kalau batas ini sigma UK K mulai dari P sampai Q sama dengan sigma U K tambah A K P kurangi A Q kurangi A. Ini artinya kalau bentuk umumnya ini tambah, maka batasnya ini jadi kurangi ya. Kebalikan yang kedua, ini kebalikan dari yang pertama. Ini kurangi ya. Ini poin F, sifat yang ke F ini digunakan untuk merubah nilai batas, baik batas atas maupun batas bawah. Kalau batas atasnya ini tambah, maka persamaannya kurangi. Kalau batas atas ataupun batas bawah kurangi, maka persamaannya ini tambah. Jadi ini kebalikan ya, berbanding terbalik. Selanjutnya sifat yang ke G, sigma UK K sama dengan P sampai P. Nah, ini silakan dilihat. Ini batas bawah dan batas atas ini sama. Nah, kalau sama jenisnya, bentuknya ya, nilainya, maka hasilnya ini sama dengan UP, sama dengan bentuk umum dengan batas yang sama, baik batas atas maupun batas bawah. Untuk sifat yang ke H, sigma UK plus minus VK. Ini artinya sigma UK tambah VK atau UK kurangi VK dikuadratkan. Ini bentuk kuadrat. Batasnya mulai dari P sampai Q. Ini sama dengan sigma UK kuadrat ya. Ini UK ini dikuadratkan. Batasnya P sampai Q plus minus tambah atau kurangi 2, ini dari atas ya ke bawah, ini kali, ini menguraikan bentuk kuadrat. 2 kali UK kali VK, maka ini jadi 2 UK VK. Karena 2 ini adalah konstanta, koefisien, ini dipindahkan ke depan. Jadi 2 sigma UK VK mulai dari P sampai Q tambah sigma ini VK dikuadratkan. VK ini dikuadratkan ya.
Batasnya mulai dari P sampai Q. Contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai dari sigma K kuadrat kurangi 4K. K-nya mulai dari 1 sampai 4. Artinya ini setiap variabel K, ini ya, setiap huruf K, ini diganti K-nya mulai dari 1 dan seterusnya sampai 4. Jawab ya. Cara yang pertama, kita pakai cara manual, cara biasa, tidak menggunakan sifat. Jadi di sini kita akan menyelesaikan dengan dua cara. Yang pertama kita pakai cara biasa, ya, disubstitusikan masing-masing, K-nya diganti mulai dari 1 sampai 4. Dan cara yang kedua kita pakai cara sifat. Cara yang pertama, K-nya mulai ganti dengan 1. Ini 1 kuadrat kurangi 4 kali 1 ya. Ini setiap variabel K semuanya diganti oleh 1. Tambah ya. Selanjutnya setelah 1 ganti dengan 2, selanjutnya ganti dengan 3, selanjutnya ganti dengan 4. Kemudian diselesaikan. Ini 1 kuadrat 1, 4 kali 1 4, 2 kuadrat 4 kurangi 4 kali 2 8, 3 kuadrat 9 kurangi 4 kali 3 12, 4 kuadrat 16 kurangi 4 kali 4 16. Diselesaikan ya. 1 kurang 4 negatif 3, 4 kurangi 8 negatif 4, 9 kurangi 12 negatif 3, 16 kurangi 16 hasilnya 0. Maka jawabannya adalah negatif 10. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang kedua, kita pakai sifat ya. Ini sigma K kuadrat kurangi 4K. K-nya mulai dari 1 sampai 4. Ini sama dengan ya. Ini ingat sifat yang sebelumnya. Sifat yang sebelumnya ini kalau plus minus itu dimasukkan ya, dipecah. Ada sigma UK plus minus VK. Maka ini itu menjadi sigma UK plus minus sigma VK. Artinya ini disubstitusikan ya, dimasukkan sigmanya masing-masing. Ini masuk ke sini, ini juga masuk ke sini. Operasi yang digunakan adalah operasi selisih atau pengurangan, pindahkan ke sini. Jadi sigma K kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai 4 kurangi sigma 4K, K-nya mulai dari 1 sampai 4 ya. Disubstitusikan tuh sigmanya ke masing-masing persamaan. Selanjutnya sigma K kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai 4 kurangi, ingat ini ada sifat sebelumnya sigma CUK. C-nya pindah ke depan. C di sana adalah konstanta atau angka, bilangan, himpunan bilangan real. Maka ini pun begitu. Sigma 4K, ini 4-nya pindahkan ke depan. Jadi 4 sigma K ya, K-nya mulai dari 1 sampai 4. Selanjutnya diselesaikan. Ini K-nya tinggal diganti dengan 1 ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan selanjutnya sampai 4 kuadrat karena batas atasnya sampai 4. Kurangi 4, ini ditulis kembali ya. Ini konstanta. Sigma ini kemudian K, lihat. K ya. K-nya mulai dari 1 sampai 4, ditulis semuanya. Jadi bentuk ini pasti berbeda. Bentuk pertama dan kedua karena persamaan umumnya pun ini berbeda. Kalau ini K kuadrat, ini K saja, maka bentuknya pun pasti berbeda. Ini sifat ini digunakan untuk mengefektifkan penyelesaian, mempermudah, mempercepat penyelesaian. Dibandingkan cara yang pertama, ini cara yang kedua lebih mudah, lebih cepat. Kalau angkanya masih kecil, kalian bisa memakai cara manual, cara biasa. Tapi kalau angkanya sudah besar, nah cara dengan menggunakan sifat itu paling efektif digunakan. Selesaikan. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ini diselesaikan dulu angka dalam kurung. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Ini operasi kali.
4 kali 10. Jawabannya ini 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 30 kurangi 40, hasil akhirnya negatif 10. Nah, jika dibandingkan tadi dengan cara pertama dan cara kedua, ini jawabannya pasti akan sama, baik cara manual ataupun cara menggunakan sifat. Contoh soal yang kedua. Ubahlah batas bawah sigma menjadi 1 dari notasi sigma K plus 1, K-nya mulai dari 3 sampai 5. Nah, di sini kalian harus merubah batas ya. Merubah batas bawah. Batas bawah di sini. Batas bawah harus menjadi 1. Coba lihat ini. Batasnya ini yang bawah 3. Berarti kalau mau dirubah 1 harus 1, bagaimana caranya? Jawab ya. Karena batas bawah di sini di soal adalah 3, sedangkan yang diminta di soal harus menjadi 1, maka 3 ini bagaimana? Apakah dijumlah atau dikurangi? Bilangan tertentu yang hasilnya menjadi 1. 3 ini berarti dikurangi berapa? Nah, kurangi 2. Karena ini ya jawabannya sigma K tambah 1, K-nya mulai dari 3 sampai 5 sama dengan sigma. Nah, lihat di sini batasnya dikurangi ya, kurangi 2. K sama dengan 3 kurangi 2, karena ini di soal harus menjadi 1. Kalau batas bawah dikurangi 2, maka batas atas pun dikurangi 2. Kalau batasnya dikurangi, maka bentuknya persamaan umumnya menjadi ditambah ya. Menjadi ini batas atasnya kita selesaikan ya. Ini kita menggunakan sifat yang digunakannya adalah poin F yang tadi. Sifat F digunakan untuk merubah batas, baik batas atas maupun batas bawah, jumlah atau kurangi. Kalau batasnya kurangi, maka persamaannya jadi jumlah. Kalau batasnya jumlah, maka persamaannya kurangi ya. Tadi berdasarkan sifat yang sebelumnya. Ini K tambah 1 ya. Bentuknya adalah K tambah 1. Karena di sini batasnya dikurangi 2, maka bentuk persamaannya ini K ini ditambah 2 ya. Ini lihat batas atas, batas bawah ini kurangi 2, maka persamaannya tambah 2. Tambah 1. Nah, selesaikan. Sigma 5 kurangi 2 3, 3 kurangi 2 ini 1. Ini karena operasi tambah, tinggal dibuka saja tanda kurungnya. K tambah 2 tambah 1 ini 3. Jadi K tambah 3. Ini contoh soal untuk merubah batas ya. Contoh soal yang ketiga. Jenis soal yang ketiga. Dengan menggunakan sifat notasi sigma, buktikan bahwa sigma 2K kurangi 4 dikuadratkan, ini K-nya mulai dari 1 sampai N sama dengan 4 sigma K kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai N kurangi 16 sigma K, K-nya mulai dari 1 sampai N tambah 16N. Ini contoh soal yang ketiga. Kalian mau tidak mau harus menggunakan sifat notasi sigma sesuai dengan arahan dari soal. Ini harus menggunakan sifat. Soal ini soal jenis pembuktian. Jawab. Kita akan menyelesaikan soal pembuktian pada notasi sigma dengan menggunakan sifat. Penyelesaiannya ini dari soalnya sigma 2K kurangi 4 kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai N sama dengan sigma K-nya mulai dari 1 sampai N ya. Artinya batas bawahnya 1, batas atasnya N. Nah, karena persamaannya ini adalah bentuk kuadrat, maka kita harus menguraikannya dahulu. Caranya bisa pakai dikalikan 1 per 1 atau cara langsung. Kita coba cara langsung. 2K dikuadratkan, artinya 2 dikuadratkan 4, K dikuadratkan K kuadrat. Selanjutnya 2 dari atas ini
ke bawah ya, ini pakai operasi kali. 2 kali 2K, ini 4K, kali, ini angka di depannya, negatif 4. 4 kali negatif 4, ini negatif 16, ini K-nya tulis kembali. Selanjutnya, negatif 4 dikuadratkan, hasilnya tambah 16. Selesai ya. Nah, sekarang kita gunakan sifat yang selanjutnya. Kita akan menggunakan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Caranya dimasukkan ya atau substitusikan notasi sigma ke masing-masing persamaan. Artinya ini dimasukkan ke sini, ini juga ke 16, sigmanya juga ini ke 16. Ya, sigma yang pertama ini 4K kuadrat. Batasnya tulis K-nya mulai dari 1 sampai N. Operasinya di sini adalah pengurangan. Kemudian kita tulis lagi sigma K-nya mulai dari 1 sampai N. Ini persamaannya adalah 16K. Tambah, ini juga sama, sigmanya tulis kembali. K-nya mulai dari 1 sampai N. Ini persamaannya adalah 16. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya kita gunakan sifat kembali. Di sini ada sigma 4K kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai N. Ingat sifat sigma C ya, CUK. C-nya di sini adalah koefisien atau bilangan, himpunan bilangan real, maka bilangannya ini dipindahkan ke depan dari notasi sigma, maka menjadi 4 sigma, ini persamaannya adalah K kuadrat. K-nya mulai dari 1 sampai N. Kurangi, ini juga sama, 16K. 16-nya adalah koefisien, K-nya adalah variabel. Maka koefisiennya atau angkanya, bilangannya ini pindahkan ke depan dari notasi sigma. Jadi 16 sigma persamaannya adalah K. K-nya mulai dari 1 sampai N. Tambah. Nah, untuk sigma dari konstanta kita bisa menggunakan sifat kembali. Ini 16 ini pindahkan ke depan dari notasi sigma, atau bisa pakai cara langsung ya. Ini 16-nya pindahkan ke depan, 16 ya. Sigma, karena di sini 16 ini hasil perkalian yang tidak akan berubah nilai, maka 16 ini dikalikan dengan 1. Maka ini adalah persamaannya 1 ya, konstanta. Bilangan yang tidak akan berubah nilai. Selanjutnya ini tulis kembali 4 ya, sigma K kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai N, kurangi 16 sigma K, K-nya mulai dari 1 sampai N, tambah. Ini kita gunakan sifat dari notasi sigma jika persamaannya adalah konstanta. Ini 16 kali ya. Rumusnya ini batas atas kurangi batas bawah tambah koefisiennya. Maka ini menjadi N ya, batas atas kurangi ini batas bawahnya 1 tambah ini konstantanya 1. Sama dengan ini tulis kembali semuanya 16 sigma K, K-nya mulai 1 sampai N, tambah, kita sederhanakan ini, selesaikan 16 ya. Ini N kurangi 1 tambah 1, negatif 1 tambah 1, ini hasilnya 0 ya. N kurangi 0, hasilnya adalah N. Maka ini jawaban akhirnya terbukti. Ya, demikian untuk pembelajaran kali ini mengenai materi dari notasi sigma sampai materi akhir sifat-sifat notasi sigma. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa terus berlatih agar kalian dapat memperoleh hasil yang lebih baik, bisa menyelesaikan latihan soalnya, bisa mengerjakan soalnya. Kalian harus banyak berlatih. Ya, selamat mengerjakan latihan soal.